Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu. Itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Shalom FLC Family, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Senang dapat berjumpa kembali dengan setiap saudara di ibadah online pada hari ini. Ketika kita gagal, ketika semua yang kita lakukan gak sesuai dengan harapan kita perlu memulai kembali dengan segala sesuatunya sesuai dengan tema FLC bulan ini yang masih berbicara mengenai reset. Saat ini, mari kita memulai ibadah kita dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom FLC. Mari sama-sama buat kita yang di rumah, kita mau memuji Tuhan lebih lagi sebab Dia sungguh baik. Come on. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bersama naikkan syukurmu hari ini buat Tuhan. Setianya untuk selamanya.
Dan ini setiap pujian kami Tuhan, segala syukur dan sembah kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh ungkapan syukur dan kesungguhan hati Tuhan. Thank you Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang selalu Engkau berikan di setiap hari-hari sepanjang hidup kami, Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap kehidupan keluarga di FLC, Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk selalu memberkati setiap kami. Tuntun kami, Bapa, supaya setiap kehidupan kami semakin hari semakin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin setiap langkah kami, Bapa, supaya perbuatan kami tidak ada yang meleset dan tidak melukakan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Forward Living Church. Kiranya Engkau pakai gereja ini melalui gembala kami, Pastor Joshua dan Sister Alena, supaya melalui gereja ini kami semakin mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi serupa dengan Engkau. Pakailah gereja ini, Bapa, supaya lewat gereja ini banyak orang yang dapat dilayani dan melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin Presiden dan semua jajarannya, Bapa. Kiranya Bapa Engkau yang membantu mereka dalam pekerjaan negara ini. Kiranya Roh Kudus menuntun supaya negara ini diliputi dengan kejujuran dan pemahaman tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan catatan saudara untuk mencatat setiap kebenaran yang disampaikan. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kita berikan tepuk tangan untuk worshiper, kita berikan tepuk tangan untuk musician. Tepuk tangannya yang lebih pantas. Wow, silahkan keluarga besar FLC kembali duduk. Shalom. Senang sekali tahun 2020 kita berjumpa dalam ibadah tatap layar. Tahun 2021 kita kembali berjumpa dalam ibadah tatap layar. Dan hari ini senang di tahun 2022 saya bisa berjumpa tatap muka dengan semua Anda. Saya tidak bertanya kabar Anda, tetapi kehadiran Anda di ruangan ini membuktikan Tuhan kita baik. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang pantas bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yuk langsung kita buka Matius pasal yang ke-20. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah Fit and Proper Test. Dan semakin sulit sebuah jabatan, semakin sulit sebuah kepercayaan, semakin sulit sebuah tugas, maka tahapan demi tahapan harus dilewati. Katakan bersama dengan saya tahapan. Tetapi semakin sederhana tugas semakin sederhana jabatan, semakin sederhana tingkatan, tahapannya pun semakin sederhana. Dan kalau Anda lihat, perhatikan Matius pasal yang ke-20, Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya memberanikan diri berkata bahwa ini adalah sebuah jabatan, sebuah tugas, sebuah pelayanan yang sangat mewah. Tolong katakan bersama dengan saya mewah, karena anggur berbicara soal luxurious. Tolong katakan ya. Maka ketika air menjadi anggur, dari sesuatu yang ordinary menjadi extraordinary. Dan Anda dan saya dipanggil untuk sebuah jabatan, untuk sebuah pelayanan. Bukan sesuatu yang ordinary, tapi extraordinary. Tolong katakan ya. Dan itulah gambaran daripada kebun anggur. Saudaraku, secara figuratif mungkin kebun anggur itu adalah pekerjaanmu, perusahaan di mana engkau bekerja, pelayanan ini, kampus di mana engkau sedang menimba ilmu. Karena siapa yang sepakat dengan saya, apa saja yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jangan dibatasi yang namanya kebun anggur itu hanyalah pelayanan agama. Tapi dimanapun kita berada sesungguhnya itu yang Tuhan tetapkan untuk menjadi kebun anggur dalam kehidupan kita. Dan semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kepercayaan, tahapannya semakin panjang. Tetapi yuk sama-sama kita akan pelajari hari ini bagaimana fit and proper test menurut prinsip kerajaan Allah.
Kita lihat ayat 1 dan 2. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yuk kita sepakati hari ini, pagi-pagi ini jam 7 pagi. Kenapa kita perlu sepakati? Ya supaya berpikir kita sama saja. Karena tidak ada indikasi jam berapa pagi-pagi benar ketika itu. Tapi yuk kita setujui, kita indikasikan jam 7 pagi. Perhatikan ayat yang kedua. Setelah ia sepakat, katakan bersama dengan saya sepakat. Belum semua, katakan bersama dengan saya sepakat. Dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari yang menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Siapa yang setuju dengan saya? Bisa saja 5 dinar. Karena ini berdasarkan kesepakatan. Ulah cicing wae atuh. Iya gak sih Kang? Bisa saja 5 dinar, bisa saja 10 dinar. Karena berdasarkan agreement. Berdasarkan negosiasi, berdasarkan kesepakatan. Tetapi karena pagi hari itu 1 dinar, semua pendeta, semua teolog berkata bahwa pada zaman itu upah harian adalah 1 dinar. Padahal bisa saja 5 dinar. Betul ya Kang? Kenapa? Karena berdasarkan agreement. Bisa diperlihatkan slide berikut ini. Ini ada level upah yang pertama berdasarkan kesepakatan. Kita berbahasa Inggris menggunakan kata agree. Bisa mengikuti khotbah saya? Level ke-1 daripada upah. Bisa mengikuti khotbahnya? Upah berdasarkan negosiasi kesepakatan adalah upah yang berdasarkan posisi, kemampuan, kesanggupan pada poin yang sama. Tolong katakan ya. Namanya juga kesepakatan. Bila kesepakatan antara 2 orang posisinya pasti sama. Kondisinya pasti sama. Kebutuhannya pasti sama. Karena berdasarkan kesepakatan. Saudaraku, seorang pegawai dengan sebuah perusahaan yang baru setelah CV diberikan posisinya sama sebetulnya. Karena saling membutuhkan. Maka ketika sampai pada sebuah titik ada kesepakatan. Ini adalah level yang pertama. Kesepakatan pagi hari itu 1 dinar. Padahal bisa saja 5 dinar. Bisa saja 10 dinar. Tapi hasil negosiasi wawancara pagi hari itu 1 dinar. Yuk sama-sama kita lihat. Ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Pasar adalah figuratif daripada dunia ini. Pasar adalah figuratif daripada kerajaan dunia ini. Sedangkan kebun anggur adalah figuratif daripada kerajaan Allah, kerajaan sorga. FLC ini adalah kebun anggur. Katakan ya. Perhatikan. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Yang pertama berdasarkan kesepakatan. Yang kedua kepantasan. Bisa tadi baca? Bisa ngikutin khotbah saya? Bisa ngikutin? Yang jam 7 pagi berdasarkan apa? Kesepakatan 1 dinar. Tetapi yang jam 9, jam 12 dan jam 3 sore tidak lagi berdasarkan kesepakatan tapi berdasarkan kepantasan. Maka ini tafsiran saya. Perlihatkan slide berikutnya. Level kedua daripada upah. Level kedua daripada hasil fit and proper test. Upah berdasarkan kepantasan situasi, kondisi dan keadaan. Perhatikan, ini tafsiran saya. Ini tafsiran liar. Perhatikan, yang jam 9 pagi ada kemungkinan mendapatkan 3/4 dinar. Yang jam 12 siang ada kemungkinan mendapatkan setengah dinar. Yang jam 3 sore ada kemungkinan mendapatkan 1/4 dinar. Kenapa? Karena yang 1 hari 1 dinar. Bisa mengerti? Ini adalah tafsiran saya. Karena tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi ini tafsiran saya. Kalau yang dari jam 7 sepakat 1 dinar, maka kepantasan jam 9 pagi 3/4 dinar, jam 12 siang setengah dinar, yang jam 3 sore 1/4 dinar. Ini adalah level upah yang kedua. Dan perhatikan ada yang menarik di ayat yang ke-6.
Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi. Ia mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapakah kamu menganggur saja di pasar sepanjang hari ini? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Siapa yang setuju dengan saya? Tidak ada negosiasi, tidak ada wawancara. Wawancaranya cuma sederhana. Lagi apa bro? Nganggur di pasar. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang mempekerjakan aku. Kata pekerja itu, saudaraku, pemilik rumah itu cuma berkata, pergi. Tidak ada kesepakatan, tidak ada agreement, tidak ada persyaratan. Maka ini level yang ketiga. Justru level yang ketiga adalah, saudaraku, upah yang terbesar. Tolong katakan ya. Kenapa? Justru karena tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Sederhana. Karena tahu diri. Katakan bersama dengan saya, tahu diri. Karena bekerja hanya 1 jam. Lelaunan. Pelan-pelan. Yang jam 7 pagi posisinya sama. 1 dinar. Agree. Yang jam 9, 12 dan jam 3 sore, saudaraku, berdasarkan kepantasan, berdasarkan situasi, kondisi, dan keadaan. Saudaraku, tidak perlu ditafsirkan, tapi saya menafsirkan pasti harganya setelah fit and proper test, saudaraku, di bawah 1 dinar. Tetapi yang jam 5 sore sadar, karena cuma bekerja 1 jam. Nggak ada kesepakatan, nggak ada negosiasi, nggak ada kepantasan, nggak ada yang namanya wawancara sama sekali. Wawancaranya cuma simpel, ditanya, ada pekerjaan? Tidak. Pergi. Dan setuju nggak dengan saya? Yang jam 5 sore karena sadar diri, tahu diri, cuma bekerja 1 jam. Saudaraku, pasti all out. Karena dia berkata, aku sepanjang hari nganggur. Betapa ada ucapan syukur yang hebat daripada pekerja jam 5 sore. Kenapa? Karena sadar diri, karena tahu diri, bisa kerja aja, puji Tuhan. Dan kita harus sadari hari ini, kita masih hidup aja, puji Tuhan. Tolong katakan ya. Kita masih hidup aja, puji Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan memang tidak sebaik sebelum pandemi. Kita punya penghasil memang tidak sebaik sebelum pandemi. Kita punya usaha tidak sebaik sebelum pandemi. Keadaan keuangan kita, keadaan keluarga kita tidak sebaik sebelum pandemi. Tetapi sepakat nggak dengan saya? Kita harus tetap bersyukur. Karena justru itulah yang saya dapati. Upah yang tertinggi adalah justru ketika fit and proper test. Pelayan atau pekerja ini mau bekerja tanpa syarat. Justru kalau tanpa syarat, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul hati, itu yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena dia nggak nyangka banget. Yang bekerja cuma 1 jam mendapatkan upah persis seperti yang bekerja dari jam 7. Bukankah itu kasih karunia? Siapa yang menerima kasih karunia? Orang yang tahu diri. Dan saya minta maaf, begitu banyak orang hari ini tidak tahu diri. Datang ke gereja terlambat. Yang dibuka bukan Alkitab, tapi yang dibuka WA. Yang dilihat bukan Alkitab, dilihat scrolling TikTok. Sepakat nggak dengan saya? Itu nggak tahu diri. Tapi begitu banyak orang melayani nggak tahu diri. Ibadah nggak tahu diri. Jadi suami nggak tahu diri. Jadi anggota keluarga, anggota gereja nggak tahu diri. Saya berdoa, kita semakin tahu diri. Ketika kita semakin tahu diri, yang Tuhan sediakan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah timbul hati, itu yang Tuhan sediakan. Katakan ya. Ketika di puncak kehidupan, di titik nadir, perkawinan di ujung kehancuran, keluarga di ujung kehancuran, kesehatan di ujung kehancuran, narkotik dan kehidupan 20 tahun dalam kegelapan merusak segala sesuatunya. Dan sampai pada sebuah titik, saya berkata kepada Elsa, kita butuh pertolongan, kita butuh konseling. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk konseling kepada almarhum pendeta ayah kandung daripada Pak Niko Nyoto Raharjo, pendeta Suwito Nyoto Raharjo, gembala kami di Sawangan.
Om Nyo dengan aksen Bondowosonya berkata, Riza layapa. Ya Om, wis ancur kabeh Om, laku doa. Wis tinggalno kerjaan, pelayanan di Sawangan. Saya berkata kepada Elsa, Mam kata Om Nyo, pelayanan di Sawangan. Saya shock dengan jawaban Elsa. Elsa bilang ini doa saya, kata gitu. Ya sudah kamu keluar dari pekerjaan, posisi saya sudah baik sebetulnya. Bekerja sebagai manajemen di perusahaan kedua terbesar di dunia. Tanggal 25 pasti dapat gaji. Mau perusahaan rugi, target gak nyampe, karena udah sepakat. Pasti tanggal 25 ditransfer. Bisa ngerti? Yang akhirnya sebuah titik, saudaraku, saya ngambil keputusan di tahun 99. Bahwa saya keluar dari pekerjaan. Melayani sebagai pendoa syafaat, sebagai relawan, sebagai volunteers. Saudaraku, gereja tidak punya sama sekali kewajiban untuk membayar saya 1 sen pun. Karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada kepantasan. Bahkan tidak pantas sama sekali. Orang yang unqualified model saya bisa melayani di gereja. Tapi tanpa diduga, 3 tahun kemudian Om Nyo bilang begini, Riza, Wakil Gembala GBI Sawangan tadi mengundurkan diri. Lah ya apa Om? Lah aku juga doa Riza, lah ya apa? Tapi aku doa sepanjang hari, kok wajahmu terus yang muncul? Lah ya apa Om? Dan akhirnya, ya wes Om. Jadi gimana? Kamu mau gak jadi Wakil Gembala GBI Sawangan? Aku tak tanya Elsa dulu. Saya bangunkan Elsa di tidur sorenya. Dan saya berkata bahwa Om Nyo telepon. Dan Elsa langsung berkata, lah ya apa? Dan ketika semua berkata lah ya apa? Saya bilang bahwa pokoknya ini ada penawaran. Kamu bersedia enggak? Tiba-tiba Elsa bilang ini doa saya. Gitu kan. Dan ketika itu dia doa saya dan akhirnya sejak itu saya menjadi wakil gembala sidang. Om Nyo meninggal dunia 16 tahun yang lalu. Hari ini saya menjadi gembala sidang di gereja yang sederhana ini di GBI Sawangan di tengah-tengah panti jompo yang sederhana dengan orang-orang yang sangat sederhana. Dan sampai detik ini saya melayani sebagai relawan, sebagai volunteer. Saya tidak mengambil hak saya sebagai gembala sidang sudah 16 tahun. Kenapa? Karena tahu diri sudah diselamatkan Tuhan. Tolong katakan ya. Apalagi yang mau saya tuntut, keselamatan saja sudah diberikan kepada dia. Itu anugerah yang terbesar buat saya. Tanpa syarat. Dan perhatikan ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah kepada mereka. Mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Panggil, kata pemilik kepada mandurnya, yang jam 7 pagi panggil dan jam 5 sore panggil. Perhatikan yang ayat yang ke-9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, yang hanya kerja 1 jam. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati. Daripada yang jam 5 sore, saudaraku, justru dia menerima yang terbaik datang dari Allah. Kenapa? Karena tahu diri. Menurut saya fit and proper test yang datang daripada kerajaan sorga berbeda dengan dari kerajaan dunia. Tolong katakan ya. Ternyata menurut kerajaan sorga ya tinggal sikap hati saja. Bagi yang tertarik sebagai self reminder, ada 3 hal. Pribadi yang tahu diri adalah pribadi yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bekerja dan hidup tanpa pamrih. Katakan bersama dengan saya, tanpa pamrih. Apa saja dilakukan ikhlas. Maaf, orang tulus belum tentu ikhlas. Tapi orang ikhlas pasti tulus. Oh saya tulus pelayanan. Oh saya tulus ibadah di FLC. Maaf, seringkali itu bungkusnya walaupun untuk kemuliaan nama Tuhan, dalamnya busuk. Ada motivasi-motivasi tertentu, dalamnya saudaraku busuk. Padahal bungkusannya bagus. Saya melayani tulus kok. Tapi
Tapi terus komplain kepada keadaan, komplain kepada perusahaan, komplain kepada keluarga. Kenapa? Menurut saya tulus nggak cukup, harus ikhlas. Kalau ikhlas itu titik. Ya nggak sih? Tapi maaf, ini terminologi bukan terminologi Kristen. Ini terminologi agama sepupu saya. Agama sepupu kita. Ini adalah terminologi agama saya yang lama. Nanti sebentar Anda lunch di food court, di sebelah kiri Anda ada orang bilang begini, kita harus jadi terang dan garam. Langsung tanya gerejanya pasti dijawab. Karena terang dan garam itu terminologi Kristen, iya gak sih? Tetapi kalau di sebelah kanan Anda berkata, pokoknya mah mun nanaon teh kudu ikhlas, mun mere kudu ikhlas, pokoknya ulah diingat-ingat, pokoknya geus memere we. Saudaraku jangan pernah tanya kalau di sebelah kanan Anda ngomong ikhlas, tanya gerejanya, dianggap penistaan. Karena itu terminologi, bukan Kristen. Tapi sepakat gak dengan saya? Kasih Tuhan ikhlas. Dia gak tuntut apapun. Kita yang unqualified. Dan tidak ada seorang pun yang qualified ketika fit and proper test. Tidak akan pernah. Termasuk yang melayani sekalipun. Ini doa saya. Kita menjadi pribadi yang tahu diri. Saya ingin tangan-tangan yang terangkat. Tangan kanan saja. Yang punya. Kan saya gak bisa paksa yang gak punya. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Tepuk dada Anda, semakin tahu diri. Semakin tahu diri. Percaya saya, perkawinan Anda bahagia. Keluarga Anda bahagia. Anda besok pagi, hari Senin tidak akan berkata, I hate Monday. Tetapi Anda akan bersemangat besok pagi untuk bersyukur. Saya masih punya pekerjaan. Saya masih punya toko. Saya masih punya usaha. Saya bisa bangun pagi, masih bisa melihat keluarga. Saudara karena tahu diri. Yang kedua, perhatikan, bisa diperlihatkan, pribadi yang tahu diri adalah pribadi yang apa saja yang dilakukannya pasti maksimal, pasti all out. Katakan bersama dengan saya all out. Karena sadar itu anugerah. Karena sadar ini kasih karunia. Karena sadar bahwa kita unqualified ketika mengikuti fit and proper test, kita tidak masuk kualifikasi sama sekali. Tapi ketika kita diberikan kesempatan yang cuma 1 jam saja, pasti berkualitas, pasti all out, pasti maksimal. Serpihan kesaksian 15 Maret 2020, kebetulan saya ada di GBI Sawangan. 7 kali kebaktian, saya memberikan pesan kepada jemaat, besok pastikan minum temulawak, pastikan minum jahe, minum naon deui jamu. Kita gak pernah menyangka 16 Maret 2020 bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah dari rumah. Hancur hidup saya. Maaf, Anda jangan ngomong iman. Jangan ngomong iman ketika awal pandemi. Jangan ngomong pengharapan dan kasih walaupun 20 tahun saya khotbahkan. Tanggal 22, saudaraku tanggal 29. Saya kehilangan belasan orang. Belasan orang yang saya kasihi. Saudaraku meninggal dengan protokol COVID. Dari belasan itu setengahnya saya makamkan sendiri. Dengan yang namanya protokol dikawal Brimob. Jangan ngomong iman dengan saya. Jangan ngomong pengharapan kasih dengan pendeta Muhammad Riza Solihin. Jangan pernah. Saudaraku, saya akan bantah. Karena semua realita tidak terbukti, tidak sama dengan firman. Saudaraku, tiba-tiba tanggal 22, teman-teman berkata, Kang, GBI Sawangan ada kebaktian online. Oh, nanaon usah saha. Katakan bersama dengan saya, oh, nanaon usah saha. Arek-arek naon coba. Teboga nanaon, teboga saha. Gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Encoder teh naon teh nyaho. Switcher naon teh nyaho, mixing teh nyaho, kabeh ge teh nyaho. Dan dalam keadaan hancur, orang-orang sahabat-sahabat klaster Bandung itu adalah keluarga saya semua. Klaster Lembang. Tanggal 22, tanggal 24, tanggal 26 hancur keadaan. Tetapi tanggal 5 April setelah 2 minggu tidak ada ibadah online. 5 April karena ada beberapa undangan yang masih on schedule.
Dan jemaat di GBI Sawangan juga harus dilayani walaupun online. Saudaraku, yang paling berjasa bukan satu kamera NX100 yang ada di gereja. Kenapa kita nggak pakai itu kamera? Karena tenyaho dikumahakan. Rek dikumahakan kita nyaho, tenang, saya akan terjemahkan. Anda di belakang sedih semuanya. Itu bukan bahasa roh, nggak perlu ditafsirkan. Saudaraku nggak tahu mau diapain, mau diupload teh kumaha, diasupkan ke Facebook teh kumaha, ke YouTube teh kumaha, tenyaho. Nggak tahu apa-apa. Ini di Sawangan, ini bukan gereja suburb yang ada di timur barat utara Jakarta. Ini di Parung. Tetapi tanggal 5 April saya nggak pernah bisa lupa, saya khotbah. Dan ini menjadi saksi handphone saya. Ketika khotbah, ternyata selesai khotbah, saya dicelikan. Itu khotbah untuk 4 kota, untuk 80 gereja. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, mulai hari ini kamu gak perlu kemana-mana tapi bisa kemana-mana. Dan saudaraku, ketika macet, saya jual mobil, saya jual rumah, saya jual invent aset yang ada untuk bangun production. Semuanya di-upgrade. Sedangkan pelayanan online kami sekarang sudah standar Netflix. Jadi kalau Netflix bikin ibadah agama Kristen, production kita sudah layak. Tenanawan di Sawangan. Nggak penting mereka tahu Sawangan atau enggak. Yang penting perhatikan. Karena kita harus all out. Kenapa? Karena sebelum pandemi, jemaat yang bersusah payah ke gereja. Setelah pandemi, gereja harus menghadirkan Tuhan di layar kaca jemaat. Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi kalau kita ngerti pelayanan kita adalah pelayanan jam 5 sore, pasti all out. Hidup cuma satu kali. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang pantas bagi Tuhan. Karena ketika kita ngerti bahwa hidup ini anugerah kasih karunia, kita pasti semakin tahu diri. Hidup cuma satu kali. Dan kita mau all out. Yang ketiga, perhatikan. Pasti ketika kita tahu diri, persediaan Tuhan, takdir Tuhan, yang Tuhan sediakan tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah timbul dalam hati. Tolong katakan iya. Semuanya oke pagi hari ini? Sebagai self reminder oke? Oke? Saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tepuk. Semakin tahu diri. Semakin tahu diri. Saya akhiri. Ayat 10, 11, 12. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Yang bekerja jam 7 pagi ketika melihat yang jam 5 sore dapat 1 dinar. Saudaraku menyangka lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Slide yang terakhir sebagai self reminder. Saudaraku, silakan foto. Inilah menurut Matius pasal yang ke-20. Pribadi yang tidak tahu diri, yang selalu menuntut dan tidak memberi. Pribadi yang tidak tahu diri menurut Matius pasal yang ke-20. Yang selalu saja menuntut. Untuk memberi waktu, memberi uang, memberi kekuatan, memberi kemampuan. Sulitnya luar biasa. Gak tahu diri. Padahal siapa yang sepakat dengan saya? Saudaraku, sesungguhnya 2 tahun terakhir ini kita banyak menerima. Kuno cicing wae. Siapa yang setuju dengan saya? Kita banyak menerima. So aku nggak perlu diingatkan. Ayo kita memberi. Kenapa? Karena kita sudah banyak menerima. Iya nggak sih? Sesederhana itu. Teologi perpuluhan persembahan sulung lalir lah jelema teh. Kudu kitu, kudu kieu, cek pendeta itu kieu, pendeta itu kieu, temenang kitu, temenang kieu. Sederhana lah. Kita memberi karena kita sudah menerima, itu aja. Mau ngomong apa? Mau teologi naon
naon deui? Oh di PL mah banyak perpuluhan, di perjanjian baru nggak ada perpuluhan. Emang di perjanjian baru tidak ada yang menerima? Sok pikir seetik. Sesederhana itu teologi pemberi. Tapi karena tidak tahu diri, apa yang terjadi? Selalu nuntut kurang terus. Padahal sesungguhnya kita sudah terlalu banyak menerima. Semuanya oke? Saya berharap setelah turun dari lift ini kita tetap bersaudara. Ibu Ellen soalnya khotbahnya ditahan 2 tahun. Dan senang bisa melayani Anda siang hari ini. Yang kedua, pribadi yang tidak tahu diri adalah apa? Yang selalu bersungut-sungut. Aku bekerja dari pagi, masa dapatnya cuma 1 dinar. Aku bekerja lebih lama, kok nggak pantas aku menerimanya. Aku sudah kena terik matahari. Saya khawatir saudaraku justru ketika berteduh tiktokan. Gitu. Tapi sepakat nggak dengan saya yang jam 5 sore karena sadar kerja cuma 1 jam pasti all out. Dan saya minta maaf tafsiran saya. Khawatir yang 1 jam dengan yang 7 jam. Kualitas outputnya lebih bagus yang 1 jam. Kenapa? Karena tahu diri. Melakukan apa saja dengan ucapan syukur. Karena itulah yang bersungut-sungut. Dan yang terakhir pasti play victim. Pasti play victim. Bahwa aku ini yang paling dibully, aku ini orang yang paling tidak diperhatikan, aku ini orang yang paling menderita. Saya berdoa, semua kita melayani dengan tahu diri, ibadah dengan tahu diri. Dan kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Silahkan bangkit berdiri. Teman-teman worshiper temenin saya. Karena saya tahu diri. Suara saya gak sebagus Anda. Ada satu lagu lama, lagu lawas. Tapi sepanjang 2 tahun ini kalau mesbah keluarga bersama dengan cucu-cucu. Selalu kami nyanyikan. Kela senang dengan lagu ini. Yang pastinya ketika lagu ini lahir, Kela belum lahir. Ini adalah dari album pertama Pak Niko Nyotora Harjo. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi yuk sama-sama kita pujikan. Tuhan mulialah namamu di bumi ini. Namamu diagungkan di bumi.
Bisa tolong diperlihatkan 3 slide terakhir, saya tidak akan khotbahkan, tetapi saya cuma ingin baca saja untuk Anda. 1 Korintus ditulis oleh Paulus ketika itu pada posisi tahun 56 Masehi. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Pada semua kita tahu, dialah rasul terbesar, tolong katakan dia. 3/4 daripada Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi siapa yang setuju dengan saya, dia tahu diri? Dia berkata, Pak, aku yang paling hina di antara para rasul. Dia tidak berkata aku yang paling hebat. Padahal terbukti dia yang paling hebat. Tetapi 2 tahun kemudian, perhatikan Efesus pasal yang ketiga. Dia downgrade dirinya, dia diskon dirinya. Setelah 2 tahun kemudian, yang mana 2 tahun sebelumnya dia berkata aku yang paling hina di antara para rasul. Di tahun 58 Masehi, dia semakin tahu diri. Dia berkata bahwa aku yang paling hina di antara orang-orang kudus. Kalau sebelumnya aku yang paling hina di antara pendeta, gitu kan? Paling hina di antara gembala sidang. Saudaraku, 2 tahun kemudian dia berkata aku yang paling hina di antara jemaat. Dia diskon dirinya. Semakin dewasa, bukan semakin otoriter, bukan semakin sombong, bukan semakin arogan, tapi semakin tahu diri. Tolong katakan ya. Yang hebat adalah 2 tahun kemudian dia tulis ini kepada Timotius. Slide-nya ada di belakang. Dia berkata bahwa aku adalah orang yang paling berdosa dari orang yang berdosa. Wow. Kemuliaan yang Paulus terima semakin hari semakin dahsyat, semakin hebat. Tapi di hadapan Tuhan, dia semakin rendah hati. Bukankah padi yang berisi semakin menunduk? Tolong katakan ya. Dan itulah Rasul Paulus. Ini doa saya. Ketika Anda semakin rendah hati dan tahu diri, saya begitu yakin. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Lagu ini berkata, bila ku pandang ke langit, lihat bulan dan segala bintang, kok bisa dia gitu perhatikan kita? Kita yang unqualified ini, yang powerless ini, kok bisa dia perhatikan kita? Kita pujikan dengan sikap tahu diri. Angkat tangan kanan tinggi. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku
bersama-sama. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk self reminder yang begitu kuat, sederhana, simple. Tapi biarlah termaterai dalam hidup kami, agar apa saja yang kami kerjakan dengan ucapan syukur, dengan semangat, dengan antusias, dengan minat. Dan kami tahu semua kami yang unqualified Tuhan pilih karena anugerah yang begitu hebat. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Berkat-Mu untuk Pastor Joshua. Terima kasih untuk hatinya, terima kasih untuk hidupnya, terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih untuk keluar masuknya. Dan kami percaya Tuhan, visi yang Kau berikan kepada Pastor Joshua akan Tuhan tumbuhkan sendiri. Karena visi itu yang akan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu ini, pertolongan kepada hamba-Mu ini, semangat kepada hamba-Mu ini, antusiasme kepada hamba-Mu ini. Materaikan. Kami percaya ada perkara-perkara yang besar di masa endemi ini, karena Allah yang besar selalu ada pada FLC, ada Pastor Joshua, Ibu Ellen. Kami bersyukur kedua putra diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Wow. Wow. Terima kasih untuk Pastor Rizal Solihin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati luar biasa. 3 hal yang Pastor Rizal memberikan kategori buat setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita bukan hanya menjadi orang yang punya kesepakatan atau kepantasan dalam kita bekerja, tetapi kita harus bekerja di level yang ketiga, yaitu tanpa pamrih, yang artinya waktu kita melakukan segala sesuatu, kita bisa all out dan berikan yang terbaik dalam segala sesuatu. Saya berdoa biar sepanjang minggu ini saudara semuanya bisa bekerja tanpa pamrih apapun yang terjadi, karena saudara mengasihi Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri online service hari ini, saya kembali mengingatkan untuk saudara untuk sama-sama hadir di ibadah onsite yang ada di Soho Capital dan Karawaci Office Park pada pukul 10 pagi dan disertai juga dengan ibadah Next Gen. Jadi saya mengajak saudara semuanya yang hari ini sudah cukup lama nih ya untuk beribadah secara online. Ayo, hari ini sama-sama kita harus sacrifice sedikit waktu kita, tenaga kita, karena saudara pasti akan merasakan yang berbeda waktu kali ini saudara beribadah secara onsite. Jadi sekali lagi, saya mengajak saudara semuanya untuk kita sama-sama beribadah bersama-sama untuk kehidupan kita semakin bertumbuh, karena kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu mensupport hidup kita hari-hari ini. Nah, oleh karena itu saat ini, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan hari ini, karena Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita yang sempurna daripada Tuhan dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Dan kita semua yang sudah menerima kebaikan Tuhan hari ini dan terima firman Tuhan sekali lagi dengan suara yang keras, boleh sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.